Bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kasih-Mu Tuhan melingkupi kami, selalu baru setiap hari kami rasakan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, tapi semua karena anugerah Tuhan dan kemurahan-Mu Tuhan yang berlimpah atas hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa, sungguh Engkau baik Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu, haleluya. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik.
setiamu kepadaku dalam setiap langkah hidupku. Kemurahan-Mu dan anugerah-Mu itu cukup bagiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rama Shira Rama ya Shira Rama ya Shira Rama ya Shira. Selalu menyertaiku, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku takkan takut. Ku percaya Kau selalu bersamaku ya Bapa. Terima kasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam kesakitan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani, mengasihi-Mu. Takkan Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia.
di sepanjang hidupku. Terus namanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, yang berjanji tak sekali kali sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selama-lamanya ku mau setia padamu Tuhan. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Tiada yang sepertimu, hanya Engkau Tuhan satu-satunya, penolongku yang setia. Kau yang mendampingiku dalam setiap perjalananku. Takkan ku takut, takkan ku bimbang, sebab Engkau bersamaku selama-lamanya. Ku berterima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yesusku, selalu ada bagiku, bersamaku, yang menopangku dan menuntun hidupku. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Ada Jawaban TV dalam acara Intimacy Worship. Firman Tuhan pada hari ini akan saya ambilkan dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal
maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kita masih membahas tentang hal yang sama, yaitu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Banyak orang merasa sudah diselamatkan karena memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Mereka hidup seenaknya sendiri, ya. Berkata seenaknya sendiri juga, berbuat, berkata, bersikap sakarpe dewe, menurut kehendaknya sendiri, dan ya seenaknya sendiri, tanpa menghiraukan apapun itu, termasuk menghiraukan ibadah, menghiraukan persekutuan, menghiraukan kesaksian, menghiraukan pelayanan. Dan terkadang orang yang demikian ketika di gereja dan lain sebagainya itu menjadi batu sandungan. Mengapa begitu? Firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 4 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Orang beriman itu, orang beriman kepada Tuhan itu, ya harus mendasarkan pengertiannya. Pengenalannya kepada Tuhan itu bukan berdasarkan pengertiannya sendiri, tetapi harus didasarkan kepada firman-Nya dan Allah sendiri. Karena pengertian manusia tidak akan sampai kepada Tuhan. Jadi ada bahayanya bila iman Kristen itu didasarkan pada pengertiannya sendiri. Sangat bahaya. Makanya terjadi perdebatan. Mana lebih penting, iman atau perbuatan? Apakah perbuatan lebih penting daripada iman? Atau sebaliknya, iman lebih penting daripada perbuatan? Kedua-duanya, menurut Alkitab yang kita baca tadi, sama pentingnya. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, apa bahayanya jika seorang itu hanya menyandarkan pada pengertiannya sendiri? Kitab Amsal dikatakan begini, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Jadi, kalau kita ini hidup dengan pengertiannya sendiri, hidup dengan pengetahuannya sendiri, itu sangat membahayakan. Tidak mau dengar orang lain, tidak mau dengar firman Tuhan, tidak bisa diajar, tidak bisa dinasihati, tidak bisa dibentuk dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dasarnya manusia itu cenderung kepada pengertiannya sendiri, dan itu sangat membahayakan manusia. Jadi iman itu tidak hanya berdasar pada pengertian saja, tetapi iman itu
juga didasarkan pada pengenalan akan Allah, keberseraan pada hati kita, dan penundukan pada kehendak kita. Jadi, iman itu dengan pikiran kita tahu siapa Allah yang benar dan kudus itu. Allah yang kuat dan yang teguh, yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Seperti pengakuannya Rasul Petrus, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi untuk beriman kepada Allah, itu harus mengenal Dia. Dan bagaimana cara mengenal Dia? Caranya adalah mengikuti pikiran Allah, kehendak Allah yang ada di dalam Alkitab. Jadi tidak ada orang beriman itu menuruti pengertiannya sendiri, keinginannya sendiri, kehendaknya sendiri, dan lain sebagainya. Tetapi harus didasarkan pada pengertian firman Allah, pada pengenalan akan Allah yang benar, yang didasari pada firman Allah. Nah, tidak hanya pikiran kita, iman itu tidak menyangkut pikiran kita saja, tetapi juga menyangkut hati kita. Kalau tadi pikiran dengan pikiran bermuara kepada pengenalan akan Allah, maka dengan pribadi yang kita kenal, yang kita tahu itu, maka kepada pribadi yang kita tahu dan kita kenal itu, hati kita harus berserah kepadanya. Hati kita harus percaya kepadanya. Hati kita harus mempercayakan seluruh kehidupan kepada yang kita tahu dengan pikiran dan akal budi kita, yaitu Allah, bukan kepada pengertian kita sendiri, bukan kepada hikmat kita sendiri, bukan kepada kepandaian kita sendiri, bukan kepada kebenaran kita sendiri, tetapi kepada kebenaran firman Allah. Harus kita sandarkan pikiran dan hati kita. Tetapi tidak cukup hanya itu. Kehendak kita pun harus tunduk kepada Allah dan firman-Nya, sehingga kita mau taat kepada firman-Nya. Jadi beriman berarti dengan pikiran kita tahu siapa Allah di dalam Yesus Kristus, dan dengan hati kita menyerahkan, mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Dan kehendak kita tunduk kepada kehendak Allah, firman-Nya, dan kepada Allah sendiri, sehingga kita dapat hidup berkenan kepadanya. Kalau dibandingkan dengan setan, setan itu percaya kepada Allah, tetapi setan tidak pernah taat kepada Tuhan. Dia tahu siapa Allah, tetapi bedanya manusia mau taat dan bertobat, dan iblis tidak punya itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi, iman itu tidak didasarkan pada pengertian sendiri. Iman itu tidak didasarkan pada kebenaran sendiri. Iman itu tidak didasarkan pada pengandalan apa saja yang ada pada manusia. Iman hanya kita berikan
kita dasarkan pada pengakuan tentang Allah dan firman-Nya di dalam Alkitab. Maka orang beriman akan hidup melakukan yang benar, tahu yang benar, melakukan yang benar, tahu yang baik, melakukan yang baik, tahu yang kudus, melakukan yang kudus, tahu yang mulia, melakukan yang mulia. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa agar setiap orang benar-benar memiliki iman yang benar. Iman yang tertuju kepada Tuhan dan firman-Nya. Iman yang didasarkan pada pengertian firman Allah. Bukan kepada pengertiannya sendiri, bukan kepada kebenarannya sendiri. Tuhan kiranya memberkati setiap orang yang sedang menyaksikan acara Intimacy Worship ini. Mengaruniakan hikmat dan pengetahuan yang bersumber pada takut akan Allah, yang bersumber kepada kasih akan Allah, yaitu firman-Mu sendiri. Agar setiap orang beriman dapat mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh secara benar, seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan melihat dan ikut merasakan mereka yang saat ini sedang mengalami kesakitan. Tuhan menjamah dan Tuhan mengaruniakan kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus. Tuhan juga melihat mereka yang mengalami kesusahan karena berbagai masalah yang datang, baik di dalam keluarga maupun dalam kehidupan secara pribadi. Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu, tengoklah anak-anak-Mu, pandanglah mereka, dan berilah mereka jalan keluar, sehingga setiap orang percaya mendapat kelegaan dan jalan keluar dari kasih-Mu yang luar biasa itu. Kami berdoa bagi mereka orang percaya yang sedang mengalami pergumulan. Pergumulan apapun juga. Pergumulan dalam hidup selama di dunia ini. Yang berkaitan dengan kebutuhan setiap hari. Kebutuhan-kebutuhan yang lain. Begitu banyak kebutuhan. Engkau melihat Tuhan. Tengoklah mereka. Arahkanlah pandangan-Mu. Dan berkatilah. Agar setiap orang percaya. Hari ini mendapatkan berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang mengatasi pandemi Corona-19. Biarlah pandemi ini segera berlalu dari bumi Indonesia. Dalam nama Yesus. Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dalam bidang apapun. Biarlah mereka memperhatikan rakyatnya. Dari masyarakat terendah sampai mereka yang hidup di kelas atas.
Tuhan menolong bangsa dan negara kami, agar dengan hikmat-Mu itu dapat membawa seluruh rakyat Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur, seperti cita-cita bangsa kami. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.